Halo, hai, apa kabar semuanya, sahabat Alisa? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi ya. Kita di Readingan Tarot seperti biasa masih membahas tentang Love Life Reading. Dan tema kartu kita kali ini, apakah yang terbersit di hatinya saat ini untuk kamu, ya? Mungkin setelah dia tahu kamu ini seorang yang sangat tulus mencintainya, tetapi dia mengabaikan, atau saat ini kalian lagi happy fun aja, tetapi dia tahu kamu begitu tulus mencintainya. Kita lihat apa yang terbersit di hatinya. Oke, aku sapa dulu untuk yang baru bergabung. Selamat datang di channel Halisa. Makasih untuk kalian yang sudah selalu support aku, sudah like, comment, subscribe. Ya, aku ngucapin makasih banyak ya, sudah temenin aku selama ini. Oke, dan permintaan maaf untuk yang tidak sempat aku balas komentarnya. Aku minta maaf ya. Semoga lain kesempatan aku bisa membalas komentar kalian satu persatu. Yuk kita klaim energi positif dan kita empaskan energi negatifnya. Ya, kita ambil yang positif-positif saja dan berbijaklah menyikapi setiap perkataan yang aku sampaikan. Kali ini, oke, kita akan bernostalgia. Ya, beromantika dengan nada puisi. Semoga bisa menghibur atau memberikan motivasi untuk kalian yang saat ini lagi dalam situasi ya mungkin overthinking ya tentang satu hubungan dengan seseorang. Yuk kita mulai ya. Oke. Aku menarik satu energi di sini di Open Pentacle. Ini tentang dia dan kamu. Apakah yang terbersit di hati dia untukmu saat ini? Ya. Oke. Dengerin ya. Anggap saja yang menyampaikan ini adalah dia. Karena aku menarik energi dari seseorang untuk kamu. Ya. Setelah aku jauh berjalan dengan kamu, banyak hal yang memang sudah kita lewati satu sama lain. Aku kira semuanya akan berjalan dengan baik. Aku kira hatimu bisa menerima setiap kekurangan yang ada di dalam hubungan kita. Ternyata aku salah. Salah memberikan penilaian. Tapi sepenuhnya aku tidak akan menyalahkan apa yang terjadi saat ini dalam hubungan kita sepenuhnya ke kamu. Di sini aku berusaha untuk memahami satu persatu apa yang terjadi. Mulai dari perasaan yang sulit untuk kuungkapin. Iya, saat ini ada jarak di antara kita. Saat ini ada ego yang begitu memuncak. Di antara aku dan kamu. Aku yakin di hatimu yang terdalam masih sering menyebut namaku. Atau di doa-doamu, aku masih mempunyai bagian di hatimu atau tempat yang mungkin saat ini belum tergantikan atau hanya ada aku di dalam hatimu.
Dan aku merasa sudah jauh berjalan bersamamu. Aku merasa sudah memahamimu dengan baik, tapi ternyata salah. Aku belumlah terlalu baik untukmu. Aku belum pantas untuk disandingkan denganmu. Oke. Aku melihat renungan seseorang di sini untuk kamu ya, tentang kamu. Di sini ada kayak perasaan, aku lihatnya lebih kepada tidak percaya diri, tetapi dia juga masih menyayangi kamu. Mungkin ada jarak di antara kalian itu tercipta karena situasi, karena ego kalian. Seperti itu. Kita lanjut ya. Kita bawa enjoy ya. Yang terbersit saat ini di hatinya tentang kamu ya. Kamu Ten of Cup. Tahukah kamu, walaupun ada jarak di antara kita, aku sangat bersyukur memilikimu, mengenalmu. Ada banyak hal yang kurasakan. Aku tidak menghakimi kamu dalam hubungan ini. Aku rasa di sini pengorbananmu memang sudah jelas. Dari perjalanan yang kita lalui, banyak hal yang kau berikan. Mulai dari motivasi, menguatkan hatiku di saat rapuh. Terima kasih sudah mau menjadi rumah di saat aku lelah ingin berteduh. Dari teriknya matahari atau dari derasnya air hujan yang bisa saja membuatku sakit. Terima kasih untuk semua yang sudah kamu lakukan dalam hubungan kita. Maafkan beberapa kesalahan yang sudah membuat air matamu jatuh. Aku sadar selama ini terlalu egois. Aku mau menang sendiri, inginnya didengarkan tanpa harus mengerti perasaanmu seperti apa. Hatimu begitu lembut sehingga kamu mampu untuk meredam terkadang rasa marah yang tidak bisa aku kendalikan. Bagiku, kamu adalah pelengkap dari kekuranganku. Aku tidak pernah bertemu sebelumnya dengan seseorang yang bisa menghargaiku, mau mengalah, mau menerima kekuranganku. Dan aku sadar, aku memang keras kepala dan ego. Mungkin dengan sikapmu diam saat ini ingin mengubahku menjadi seorang yang lebih baik lagi. Dan aku tidak menyalahkan hal itu. Aku hanya ingin tahu di sini seberapa bahagia kamu denganku. Seberapa besar kamu menaruh harapan untuk bisa bersamaku. Dan lebih lagi, aku ingin tahu, pantaskah aku bagimu? Pernahkah kamu berpikir untuk benar-benar menjadikan aku seseorang yang terakhir di dalam pencarianmu? Dan aku juga meyakinkan diriku sendiri, apakah benar saat ini hatimu hanyalah untukku? Dan bisakah kita
selamanya untuk bisa saling melengkapi atau menerima. Sesabar itukah kamu menungguku dan memahami semua kelemahanku? Oke, jadi sebenarnya kamu di sini adalah sosok atau karakter seorang kekasih yang sudah dia anggap melakukan banyak hal atau perubahan dalam kehidupannya. Ya, cuman mungkin ada rasa insecure. Dia tahu dia terlalu banyak salah sama kamu. Mungkin dari pengabaian, dari waktu yang sangat tidaklah seimbang seperti apa yang kamu berikan terhadap dia. Oke, kita lanjutkan ya. Maaf jika nanti di luar readingan kita ini ada suara-suara yang tidak ku nonaktifkan ya, suara-suara alam ya. Oke, kita lanjutkan lagi yang terbersit di hatinya untuk kamu. Oke, Dina Ovan. Saat ini aku hanya meminta waktu mungkin untuk perbaikan diri, dan aku juga memberimu waktu untuk mengklirkan segala sesuatu yang menyangkut masa lalumu ya. Aku mencoba untuk memahamimu, memberimu ruang ya. Ada ruang privasi untukmu yang mungkin saat ini tidak ingin ku ketahui. Jika aku mengetahuinya, bisa saja membuatku sakit, atau di sini malah membuatmu atau membalas perasaan sakitku terhadap kamu. Aku tidak ingin menyakiti. Aku menunggumu dan aku memberikan kepercayaan terhadapmu. Datanglah di saat waktu yang tepat. Bicaralah ketika memang itu diperlukan. Ya. Dan di sini aku tidak menepis tentang perasaan yang kumiliki, kekaguman. Bagiku, kamu ada seorang pasangan yang cukup unik untukku pribadi. Ya. Aku melihat binar matamu saat bertemu atau menatapku, seolah-olah mengisyaratkan bahwa kamu bahagia denganku. Kamu mengharapkan hubungan kita bisa ke jenjang yang lebih serius. Dari matamu, aku bisa melihat ada ketulusan dan pengharapan. Di sini terkadang ada perasaan takut ketika semua harapanmu itu tidak terwujud denganku. Aku takut kamu menganggapku jahat. Aku khawatir kamu putus asa. Setelah di masa lalu, mungkin kamu pernah merasakan hal yang menyakitkan. Tetapi aku tidak ingin mengulangi perasaan sakitmu. Jika kamu bertahan dalam ketidakstabilan hubungan kita, aku menghargai itu. Dan berikanlah aku waktu untuk membuktikan aku juga bisa menjadi seorang yang lebih baik lagi. Aku juga ingin membuktikan bahwa aku pantas untuk kamu tunggu, atau bahkan di sini untuk kamu pilih. Yakinlah dengan apa yang ada di hatimu. Jika kamu memang benar-benar menginginkan hubungan kita bersama, aku berharap sebesar apapun badai yang ada di dalam hubungan kita,
kamu masih bertahan. Bukan aku yang sakit atau kamu, tapi kita sama-sama belajar di sini untuk menyelesaikan masalah. Kita sama-sama belajar dalam diam. Kita saling memahami bahwa ada rasa sakit yang harus kita sembuhkan satu sama lain. Setidaknya dari diam mungkin kita tahu ada rasa rindu, ada rasa kehilangan saat kita jauh. Dari sanalah aku ingin belajar menghargai apa yang kumiliki saat ini, termasuk hubungan kita. Nah, jadi sebenarnya kalian ini sama-sama butuh proses, aku lihatnya ya. Antara kamu dengan dia ini butuh proses. Dalam no contact ini, bagaimana rasanya? Ya, rasa sakit, rasa saling merindukan satu sama lain. Nanti ketika kalian sudah menjadi versi yang terbaik, bisa menjaga keharmonisan kembali. Ya, bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik, tidak selalu mengedepankan ego satu sama lain. Seperti itu, ya. Oke. Boleh kita lanjutkan lagi. Pentakel. Aku rasa perjalanan memang tidak mudah di antara kita. Terkadang kita merasa bahagia, terkadang ada luka yang membuat kita menjaga jarak satu sama lain. Tapi tahukah kamu, setiap luka yang kurasakan di dalam hubungan kita itu tidak menyurutkan perasaanku terhadapmu. Aku hanya ingin menyampaikan rasa yang kumiliki tetaplah sama. Walaupun kita tanpa komunikasi atau saat ini kita saling menjauh satu sama lain, sedikit pasif. Aku tidak pernah berpikir untuk menggantimu dengan seseorang yang baru. Aku tidak pernah berpikir apa yang tidak sempurna dalam hubungan ini, aku mencarinya di tempat lain. Aku juga berharap kamu seperti itu. Aku juga berharap kamu menilaiku dengan hal yang baik. Kita tahu tidak ada yang sempurna. Jadi, aku ingin menyampaikan, dijaga ya. Walaupun mungkin tidak mudah. Seandainya ada luka, kita akan sembuhkan sama-sama. Bukan kita lari dari kenyataan atau menghindari permasalahan yang terjadi. Aku masih di sini menunggumu. Aku masih di sini, tetap kuat dan tidak ingin berpikir tentang orang lain. Oke, jadi dia ini seorang yang dewasa sebenarnya, walaupun aku lihat ada hal-hal yang kurang di dia, ya, untuk kamu. Ya, mungkin dari caranya dia berbicara atau menyampaikan sesuatu terhadap kamu, itu kadang kurang tepat dan membuat hati kamu itu sedikit sensitif gitu kan ya. Tapi di sini aku lihat dia orangnya setia,
ya, karena ini adalah general reading. Tidak semua yang menonton video saya akan bisa resonate, ya. Oke, kita lanjutkan ya untuk pembahasan love-nya ini yang terbersit di hatinya tentang kamu saat ini. Ya, tentunya dia. Oke. Di sini aku tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Karena aku nggak mau melakukan kesalahan. Salah melepasmu. Ya. Aku ingin lebih mencari tahu ya di dalam hubungan ini apa yang salah, bukan menggantinya dengan hal yang baru atau orang baru. Tidak ingin harapanku hancur, tidak ingin terbuang waktuku dengan sia-sia. Jika memang kamu ingin pergi atau memilih seseorang yang baru, jangan pernah gantung aku dalam situasi yang seperti ini. Bicaralah, walaupun sakit, tidak rela, aku akan berusaha ikhlas. Walaupun sebenarnya aku berharap banget kamu bisa bersamaku dan memaafkan kesalahan. Tapi aku juga tidak bisa mencegahmu untuk bahagia bersama dengan seseorang yang menurutmu pantas. Pantas di sampingmu. Pantas untuk kamu banggakan atau kamu perjuangkan. Walaupun berat. Tapi terkadang kita juga harus melihat dari apa yang sudah terjadi. Seandainya memang kita masih bisa bertahan, aku akan sangat bahagia memperbaiki semuanya. Tetapi ketika kamu memilih untuk mundur dalam hubungan kita ini, aku tidak akan mencegahmu. Karena yang kuinginkan, jika aku tidak bisa membuatmu bahagia, mungkin dengan orang lain, kamu bisa meraih suatu kebahagiaan. Nah, jadi kenapa ya aku melihat di sini ada seseorang yang akan mengalah gitu ya. Mengalah mungkin dalam artian dia merasa tidak bisa membahagiakanmu selama ini. Mungkin kalian selalu berkonflik dan tidak menemukan jalan keluar, atau dia sudah punya pasangan di sini ya, triparti cinta segitiga. Kayak dia ini mengisyaratkan kalau seandainya ada orang yang bisa membuat kamu bahagia, dia akan merelakan kamu gitu ya. Sebenarnya kayak ada sedihnya juga di sini, walaupun sebenarnya kayak dia ini nggak mau kehilangan kamu gitu sih, yang terlihat seperti itu ya. Oke, coba kita lihat kembali. Aku selalu menyematkan namamu di dalam doa. Aku yakin Tuhan akan memperbaiki hubungan kita. Aku berharap kamu masih mau memaafkan untuk semua kesalahan yang udah kulakukan. Perihnya hatimu saat ini, aku tidak bisa berbuat banyak untuk hubungan kita. Selain dari jauh, cukup mendoakan. Semoga kamu baik-baik saja. Doa yang paling manis ketika aku berhayal tentang kamu, tentangmu, suatu saat nanti bisa aku miliki
kita akan bercerita banyak tentang hari-hari yang sudah kita lalui. Dari pertengkaran, dari canda dan tawa. Kita punya semua cerita itu. Aku merasakan ada hubungan batin yang begitu kuat denganmu. Entah kamu menyadari atau tidak, saat ini ada perasaan yang rindu yang cukup dalam, rindu yang dalam. Aku berharap kehadiranmu. Aku sering bertanya di sini kenapa aku sangat menyayangimu. Ternyata tidak ada alasan. Untuk aku menyakitimu. Oke, kita lanjutkan ya. Lagi 2 tebaran kartu. Hai, di sini aku ingin menyampaikan lagi. Aku tidak banyak memberikan janji atau rayuan. Aku takut tidak bisa mewujudkannya. Aku takut janji-janjiku akan melukai hatimu. Pahamilah, saat ini aku hanya melihat kenyataan. Aku menunggumu sampai di mana kamu benar-benar siap untuk berjuang, benar-benar yakin bersamaku. Aku memberimu waktu dalam diamnya kita saat ini. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin kamu benar-benar yakin untuk satu perubahan yang baik dari diriku sendiri. Tidak ada lagi cerita masa lalu, seolah-olah menjadi batu sandungan di antara kita berdua. Apapun tentang masa laluku, aku ingin melepaskannya sebelum benar-benar kita melangkah ke jenjang yang lebih serius. Oke, jadi ada masa lalu, mungkin kamu atau dia yang harus di-clearkan dulu ya, sebelum kalian bersama-sama. Biar tidak mengganggu nantinya. Oke? Itulah isi curhatan atau bersit isi hatinya ya, yang terbersit di hatinya tentang kamu. Yuk kita lihat lika-liku perjalanan cinta yang akan kamu temui. Oke, di sini aku melihat ada hal yang perlu ya, mungkin kamu koreksi lagi tentang perasaanmu ke dia, tentang dia ke kamu seperti apa, posisi status kalian saat ini ya perlu dipertegas ya. Perhatikan pertanda peringatan untukmu. Jadi ada hal-hal yang mungkin nggak boleh kamu langgar di sini ya. Biar kebahagiaan selalu bersama dengan kamu, aman untuk kamu cintai, buka hatimu untuk memberi dan menerima energi besar untuk semua. Jadi ketika kamu berada dalam satu hal hubungan yang tidak mungkin kamu miliki antara kamu dengan dia, cobalah di sini untuk menurunkan egomu, melepaskan walaupun mungkin itu sulit. Ini demi kebahagiaan kamu. Dan ketika kalian saat ini berada dalam posisi aman, intinya tidak melukai satu sama lain, cobalah berjalan ya dengan keyakinan bahwa dia akan mampu membuat kamu bahagia, atau setidaknya dia adalah pilihan yang tepat untuk kamu. Yakinkan hatimu ya. Kamu koreksi lagi di sini, kamu pikirkan lagi di sini sebelum jauh melangkah dengan dia.
saling memahami. Iya, karena saling memahami ini penting ya untuk kelanjutan hubungan kalian berdua di sini. Berbicara dari hati ke hati untuk terkoneksi batin. Jadi apa yang menjadi unek-unek kamu, sampaikan aja terhadap dia. Kamu nggak boleh pendam sendirian, biar dia juga mengerti. Karena tidak semua pasangan dari kamu ini kayak ngerti kamu diem itu kayak diemnya gimana gitu. Perlu ya, kamu fair gitu intinya. Di dalam hubungan ini biar nggak terjadi salah paham. Ya, seandainya dia memang mencintai kamu dengan baik, dia akan menerima semua apa yang kamu katakan atau yang kamu inginkan di sini. Setidaknya dia akan bisa penuhi satu persatu, walaupun tidak bisa ya 100% gitu. Tapi dia akan mencoba ketika cintanya memang untuk kamu, kayak gitu ya. Oke, saya ambil lagi satu tebaran kartu sebelum kita mengakhiri. Ini ada bermain-main. Untuk mengenang romansa, izinkan jiwa mudamu bersinar. Jadi kamu tidak perlu membatasi. Ya, mungkin kalau kangen bilang aja kangen, kalau ingin kontak ya coba kamu kontak ya, tapi jangan terlalu berlebihan. Ketika tidak dihargai, oke, cukup kamu speak up, bisa mengambil keputusan gitu. Harus sedikit tegas sih gitu, biar kamu nggak terlalu dipermainkan ya. Jadi ini kembali ya kepada personality kalian masing-masing, mau bertahan atau enggak, mau mundur, mau cari orang baru, monggo. Semoga readingan kita kali ini bisa memberikan kamu motivasi dan terhibur ya. Dan cobalah kalian mencintai diri kalian sendiri dulu sebelum mencintai pasanganmu dengan melebihi kamu menyayangi dirimu. Oke? Thanks yang sudah like, comment, dan subscribe. Aku ucapin makasih banyak. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.